Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Tri Wahyu Agustina MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Morfologi Tumbuhan, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Septiani Hasduti, Sahna Salsabila, dan Selamita Arsyanifah akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Morphological Characterization of Cyclamen sp. Grown Naturally in Turkey Part 1, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu karakteristik morfologi Cyclamen sp. tumbuh secara alami di Turki bagian 1. Jurnal ini ditulis oleh Pembe Curug, Zedin Sogut, Elof Basdogan, Tolga Isku, Basa Sevindik, Ehsan Muhammad Tagipur, Jaimea, Teixeira da Silva, Seda Serse, Yildiz Akakasar, dan Yasim Hilakin Mendi. Selanjutnya, latar belakang. Turki merupakan suatu negara terkaya dengan keanekaragaman berbagai spesies tumbuhan yang berada pada 3 kawasan utama yaitu Euro-Siberia, Mediterania, dan Irano-Turanian. Salah satunya yaitu genus Cyclamen. Genus Cyclamen dapat diklasifikasikan berasal dari Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Erisales, dan famili Primulaceae. Jenis genus Cyclamen merupakan suatu tumbuhan tahunan dengan batang bawah berbonggol, bunga mengangguk, dan lobus mahkota yang mempunyai kuncup berkerut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik berbagai ciri morfologi dari spesies Cyclamen sp. di Turki. Metode penelitian ini menggunakan metode berbasis molekuler sebab mendukung dalam analisis berdasarkan sifat morfologis dan fisiologis. Proses penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan tanaman silamen secara utuh yang diambil dari berbagai kondisi tempat di kota Adana, seperti kondisi musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Sampel tersebut akan dikumpulkan di rumah kaca tanpa pemanas untuk diperbanyak dan dibudidayakan. Sampel yang akan digunakan ada 4, yaitu C. persicum, C. silicium, C. sedibiricum, dan C. com. Hasil penelitian ini setelah mengunjungi 3 kawasan utama dengan 400 aksesi silamen yang dikumpulkan antara tahun 2010 dan 2012, mendapatkan hasil dari karakteristik morfologi dengan mengkategorisasi secara kladistik dengan sumber daya alam silamen, serta endemik Turki dengan mengoptimalkan program bioteknologi supaya pelestarian substansi membawa sifat keturunan tidak punah. Karakteristik yang didapat dari morfologi silamen berbeda, yaitu dapat dilihat dari ukuran bunga, ukuran daun, dan bentuk umbi. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama, karakteristik bunga. Bunga dikelompokkan berdasarkan panjang kelopak dengan ukuran 15-25 mm, lebar kelopak dengan ukuran 3-10 mm, panjang putik dapat diperkirakan antara 3-6 mm, sedangkan panjang benang sari dapat diperkirakan 2-5 mm, serta perbedaan variasi bunga pada setiap spesiesnya. Yang kedua yaitu karakteristik daun. Panjang lamina yaitu ukuran pendek kurang dari 3 cm, ukuran sedang 3-6 cm, dan panjangnya lebih dari 6 cm. Lebar lamina sedang yaitu 3-6 cm, dan lebar lamina lebih luas yaitu lebih dari 6 cm. Tangkai daun berukuran pendek kurang dari 5 cm dan ukuran sedang 5-10 cm dan panjangnya lebih dari 10 cm. Yang ketiga yaitu karakteristik umbi. Ukuran diameter umbi kecil kurang dari 30 mm, sedangkan ukuran umbi sedang berukuran 30-50 mm dan luasnya lebih dari 50 mm. Diameter umbi dapat ditentukan oleh banyaknya kromosom. Yang terakhir kesimpulan, pengetahuan tentang variasi morfologi dan genetik
serta keterkaitan di antara sifat-sifat ini dapat mendukung program penangkaran yang bertujuan memperbaiki genetika. Studi ini memberikan laporan morfologi rinci pada keempat spesies yang tumbuh liar di Turki yang memiliki 400 akses ke oven. Pengukuran yang berhubungan dengan karakteristik morfologi menunjukkan variasi yang luas. Terdapat perbedaan morfologi yang berbeda di antara keempat spesies. Ini memungkinkan dapat dibedakan berdasarkan karakteristik morfologi saja serta pada PCA. Diameter umbi, lebar daun, panjang kelopak, warna daun, bentuk daun, dan kehadiran aktor karakteristik yang bersifat seperti morfologi dengan perbedaan yang paling menonjol. Karakteristik morfologis yang terperinci berguna untuk mengidentifikasi akses ke tingkat yang lebih tinggi, yang tahan terhadap hawa dingin, memiliki daun yang menarik, atau wewangian bunga yang dapat digunakan dalam persilangan atau studi hibridisasi tertentu di masa depan. Penggunaan sumber daya genetik liar untuk memperluas dasar genetik silamen dan pelestarian mereka dalam vitro masih merupakan topik yang relatif belum dijelajahi dalam biologi silamen. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.